Eh, Visi kami adalah untuk menjadi perusahaan pangan berbasis agribisnis berkelas dunia yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan alam. Rentang operasi kami masih sama seperti dengan tahun sebelumnya, yaitu kami memiliki dua lokasi yang terletak, dua perkebunan kelapa sawit yang terletak di Sumatera Utara, kemudian satu di Pulau Belitung, satu di Kalimantan Barat, dan juga kami memiliki tiga konsesi, di mana dari tiga konsesi tersebut, dua konsesi telah dilakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kemudian kami juga memiliki lahan atau yang biasa kita kenal dengan land bank di Sumatera Selatan yang bernama PT Galempa Sejahtera Bersama. Selain itu kami juga memiliki lini usaha edamame, lini usaha sayuran saat ini adalah edamame di Jawa Timur, tepatnya di kota Jember. Dan juga di Papua kami juga memiliki lini usaha lainnya yaitu ekstraksi tepung sagu. Sedangkan untuk di Belitung kami juga ada memiliki lini usaha komplement yaitu energi terbarukan. Ya, di mana energi terbarukan ini kami menggunakan limbah dari hasil pengolahan kelapa sawit yang lebih dikenal dengan istilahnya POME, di mana kami menangkap, memerangkap gas metan, kemudian dari gas metan ini kami konversikan menjadi energi listrik, di mana energi listriknya kemudian kami salurkan ke jaringan PLN dan PLN membayar setiap KWH yang kami distribusikan dengan tarif tetap dan kontrak sampai dengan 2028. Area tertanam kami saat ini kurang lebih 53.600 hektar, di mana sekurang lebih 5.000 hektar merupakan lahan yang dialokasikan bagi plasma dan juga kemitraan. Profil usia kami sangat baik, di mana 70% adalah tanaman muda dan prima, dan untuk sisa 30%-nya sejalan dengan salah satu strategi kami adalah kami melanjutkan strategi yang telah kami terapkan di tahun-tahun sebelumnya, yaitu peremajaan tanaman atau yang kita kenal dengan replanting. Di semua lokasi kami memiliki pabrik kelapa sawit untuk mengolah buah tandan buah segar untuk diekstraksi menjadi minyak kelapa sawit mentah. Eh, yang kami saat ini belum memiliki pabrik kelapa sawit adalah tentunya di Galempa Sejahtera Bersama GSB yang terletak di Sumatera Selatan karena saat ini sedang dalam tahap eh, kompensasi lahan. Usia rata-rata tanaman kelapa sawit kami kurang lebih 13,6 tahun dan kami perkirakan pada tahun 2028 sejalan dengan program peremajaan kembali, maka rata-rata usia akan mencapai kurang lebih di bawah 13 tahun. Seluruh mil kami 5 PKS kami yang tadi saya telah sampaikan semuanya telah mendapatkan sertifikasi dari RSPO dan juga sertifikasi dari ISPO. Selain dari itu juga seluruh plasma dan kemitraan kami telah memperoleh sertifikasi RSPO. Susunan Dewan Komisaris masih sama seperti tahun sebelumnya, tidak ada perubahan, di mana dari susunan Dewan Komisaris dan direksi ini untuk Dewan Komisaris sendiri ada ada tiga yang komisaris independen, yaitu Bapak Adrianto Maribi selaku komisaris utama, kemudian Bapak Darwin Cyril Nurhadi, dan juga Bapak Joseph Kristiadi. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan mengenai tantangan tahun 2023 yang tentunya ini akan terus mungkin sebagian besar akan kita hadapi dampak-dampaknya di 2024 ini. Di tahun 2023, berdasarkan data dari ENSO, terkonfirmasi bahwa kita telah memasuki periode El Nino. Tetapi kalau kita lihat di bagan yang ada di sebelah kiri, sebenarnya sebelum El Nino kita mengalami suatu periode yang cukup panjang, di mana kita mengalami periode La Nina, yaitu curah hujan yang di atas normal. Setelah periode La Nina, periode basah tersebut kemudian
eh, tiba-tiba masuk ke periode El Nino. Nah, dampak dari El Nino ini sebenarnya sangat dirasakan dampaknya di dua wilayah perkebunan kami, yaitu di Belitung dan juga di Kalimantan Barat. Akan tetapi secara kontras dibandingkan dengan Belitung dan Kalimantan Barat, untuk wilayah Sumatera Utara lebih tepatnya adalah di Sumatera Utara 2 dan juga di Papua, kami mengalami hal yang sangat berbeda sekali, yaitu curah hujan yang tinggi di dua lokasi tersebut. Dan akibatnya dari eh, El Nino ini, yaitu kemarau yang cukup berkepanjangan, mengakibatkan dampak kepada penurunan populasi pollinatorsnya, kumbang pollinators kami. Sehingga selain itu juga untuk dua wilayah yang di mana terutama di Papua yang mengalami curah hujan tinggi, eh, kami mengalami tingkat kelembapan yang tinggi sehingga tanaman-tanaman kami yang di wilayah Papua telah terekspos ke beberapa penyakit, dan dari kedua hal tersebut, yaitu menurunnya kumbang pollinators dan juga penyakit yang diakibatkan kelembapan yang tinggi, kami mengalami penurunan produksi, yaitu akibat dari Parthenocarpi, terus penyakit tanaman, dan juga terutama di Sumatera Utara 2 kami mengalami banjir. Akan tetapi dengan upaya-upaya kami untuk menangani kedua masalah ini, kami sudah melihat perbaikan improvement di produksi sejak di kuartal kedua ini, kuartal kedua tahun 2024. Selain itu, tantangan perekonomian kita juga semua memahami bahwa pada tahun 2020, baik Indonesia dan juga secara global, kita mengalami pandemi COVID yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia mengalami negatif di periode tersebut. Kemudian setelah COVID sudah mulai reda, pertumbuhan ekonomi tentunya menjadi tinggi karena baseline-nya di tahun 2020 adalah rendah. Tetapi kemudian masuk 2022, 2023, pertumbuhan ekonomi di global dan juga di Indonesia cenderung melandai, cenderung flat. Dan diperkirakan tahun 2024 ini berdasarkan forecast juga diperkirakan akan kurang lebih di pertumbuhan yang sama dengan 2023. Yang memberatkan bagi dunia usaha adalah yang seperti kita ketahui, belum lama ini Bank Indonesia meningkatkan suku bunga acuan, suku bunga BI sebesar 25 basis poin. Sedangkan US Fed mempertahankan tingkat suku bunganya, di mana hal ini sangat bertentangan dengan harapan-harapan dari dunia usaha, terutama untuk US Fed. Ini adalah suku bunga acuan untuk uh, mata uang Amerika Serikat, eh, diharapkan turun. Sebenarnya diharapkan turun sejak, kalau saya tidak salah ingat, sejak kuartal ketiga tahun 2023, terus kemudian juga karena masih dipertahankan, dipercaya akan diturunkan di kuartal keempat tahun 2023, tetapi tidak terjadi penurunan tersebut. Sampai sekarang pun masih tetap bertahan. Sedangkan suku bunga rupiah meningkat. Kemudian nilai tukar rupiah juga kita bisa amati akhir-akhir ini, mungkin kurang lebih sejak bulan Maret atau bulan April, kurs rupiah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dan di mana untuk suku bunga dan nilai tukar rupiah ini cukup berdampak kepada ANJ. Pertama, suku bunga karena kita ada pinjaman dari bank sehingga tingkat suku bunga tentu mengalami penyesuaian. Sedangkan untuk nilai tukar rupiah, walaupun tidak signifikan, beberapa dari produk raw materials kami, terutama pupuk, terus kemudian spare parts itu masih mengandalkan pada impor ataupun mata rantai dari dunia internasional. Yang tidak kalah pentingnya adalah tantangan geopolitik, di mana konflik Rusia Ukraina masih berlanjut sampai dengan tahun 2024 ini, terus diperparah dengan konflik antara Israel Palestina, Israel dengan Iran,
Dan konflik di Timur Tengah ini Israel Iran, Israel Palestina. Mungkin pertanyaannya apa sih dampaknya bagi ANJ? Dampak bagi palm oil belum kita rasakan, tetapi dampak yang paling signifikan adalah eh, kemampuan ekspor kami untuk di produk edamame ke wilayah Timur Tengah. Itu mengalami hambatan untuk penetrasi ke pasar tersebut. Kemudian juga sempat terjadi ketegangan sehubungan dengan tensi antara China dan Taiwan. Dan dampak-dampak susulan lainnya tentunya adalah fluktuasi harga bahan bakar, fluktuasi harga pupuk, dan volatilitas nilai tukar mata uang. Yang kami harapkan semoga ketegangan geopolitik ini dapat menurun, mereda, ataupun tidak ada dampak signifikan seperti yang kita alami waktu masa COVID terhadap mata rantai pasokan, terutama dalam hal logistik pengiriman dari belahan dunia lainnya ke Indonesia, ataupun sebaliknya. Untuk bagian selanjutnya, bagian ketiga, kinerja operasional dan keuangan akan disampaikan oleh grup CFO kami, Ibu Nopri Pitoy. Ya, terima kasih Pak Lukas. Saya akan melanjutkan untuk kinerja operasional dan kinerja profit kita. Kemudian saya lanjutkan dengan kinerja segmen kelapa sawit. Untuk kelapa sawit, produktivitas kita masih menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 sebesar 19,4 ton per hektar. Itu kami estimasikan untuk tahun 2024 bisa meningkat ke 20,5 ton per hektar. Namun karena kita masih melanjutkan replanting di dua kebun kita seperti di North Sumatera 1 dan di Belitung, sehingga produksi kita untuk full year tahun 2024 kita perkirakan akan ada sedikit penurunan sebesar 0,6% ke level 875.000 ton. Nah, kalau kita lihat untuk quarter pertama tahun 2024, memang masih menunjukkan ada penurunan dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2023. Hal ini disebabkan terutama oleh tantangan cuaca yang kami hadapi di akhir tahun 2023. Jadi impact-nya memang masih terasa sampai di kuartal pertama tahun 2024. Jadi tapi secara historik memang kuartal pertama itu merupakan kuartal yang produksinya sangat rendah. Jadi kalau kita lihat ini hanya sekiranya 20% daripada total full year produksi. Nah, kalau untuk produksi CPO secara tingkat ekstraksi kita mengharapkan masih bisa mempertahankan di 20,6%. Itu adalah tingkat ekstraksi CPO. Dan kita mengharapkan nanti bisa dibantu juga dengan pembelian buah dari smallholder masyarakat sekitar, sehingga produksi CPO itu bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan sebesar 4,8% di level 297.000 ton. Nah, kalau kita lihat untuk kuartal pertama 2024, dia masih sebanding dengan produksi TBS inti. Jadi masih nampak ada penurunan 5,7%. Tapi kalau kita lihat dari tingkat ekstraksi, dari produktivitas ekstraksi CPO di mill, itu menunjukkan peningkatan dari 20,4% naik ke 20,8%. Nah, kalau untuk produksi palm kernel kita, estimasi full year 2024 kita harapkan bisa naik 5,9%, ini sejalan dengan produksi CPO. Kita harapkan juga palm kernel ekstraksinya juga akan meningkat. Ini sejalan dengan maturity profile daripada FFB kita. Jadi kalau dia tambah umurnya bertambah, biasanya palm kernelnya juga bertambah ekstraksinya. Nah, untuk kuartal pertama 2024 itu sudah kelihatan. Nah, tingkat ekstraksi kita memang di 4,4%. Jadi ada kenaikan dibanding dengan kuartal pertama tahun yang lalu. Jadi penurunannya bisa kita tekan di hanya 0,5% bila kita bandingkan dengan kuartal pertama tahun sebelumnya. Saya lanjutkan dengan kinerja segmen sayuran. Untuk segmen sayuran ini di tahun 2023 dalam hal harga,
naik cukup bagus. Jadi marketnya kita berhasil mendapatkan market untuk penjualan edamame segar sehingga harganya di 8.400 dibandingkan dengan sebelumnya harganya hanya 6.300. Dalam hal produksi juga ada peningkatan sampai 3%. Jadi kita menjual sebesar 1.700 ton daripada edamame segar. Demikian juga untuk kuartal pertama 2024. Harga masih bertahan di sekitaran 8.000, kita dapatkan di 8.200 dan produksinya cukup bagus, ada kenaikan sampai 42,3% di 414 ton. Untuk penjualan edamame beku, kita lihat di tahun 2023 memang ada penurunan, kita hanya menjual di 364 ton dengan harga 25.000. Itu terutama disebabkan di pertengahan tahun 2024 kita menghadapi serangan Etiela. Jadi tetapi kita lihat di tahun 2024 kuartal pertama dengan performance kita cukup baik di 267. Jadi kendala-kendala seperti serangan hama sekarang sudah bisa kita atasi sehingga terlihat dari penjualan kita naik hampir 200 sampai 236%. Kita berhasil menjual 267 ton untuk kuartal pertama tahun 2024 ini. Nah, saya lanjutkan dengan kinerja segmen sago. Kalau untuk segmen sago ini di tahun 2023, produksi kita memang hanya 1.585 dengan harga 8.500. Jadi fokus kita untuk sektor sago ini lebih pada meningkatkan kinerja di kebun kami dan juga meningkatkan kinerja mesin-mesin produksi. Tingkat ekstraksi juga kita sangat memfokuskan di situ sehingga akhirnya dengan harapan supaya kos produksi kita itu bisa lebih ekonomis, bisa kita turunkan. Untuk kuartal pertama tahun 2024 kita berhasil menjual 596 ton atau 13% lebih baik daripada kuartal pertama tahun sebelumnya. Nah, kalau untuk penjualan listrik di EENI itu terlihat stabil tahun 2021, 22, 23. Bahkan di tahun 2023 terdapat kenaikan sampai 3,2% di 10,2 juta kilowatt hour. Nah, kelihatan untuk kuartal pertama 2024 kita juga masih berhasil menunjukkan kenaikan lagi sebesar 8,4% di 2,69 juta kilowatt hour. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di kinerja keuangan kita. Kalau di tahun 2023 memang terdapat penurunan, itu terutama disebabkan karena penurunan harga CPO. Jadi di tahun 2023 harga CPO dibandingkan dengan tahun 2022 ada penurunan hampir $100 per ton. Kemudian di tahun 2024 dalam hal harga itu masih ada kenaikan kira-kira $30, rata-rata sekitar $760 per ton untuk kuartal pertama tahun 2024. Namun tadi karena ada produksi yang kurang dibandingkan dengan kuartal pertama 2024, sehingga untuk hal pendapatan kita masih menunjukkan ada penurunan 4,3%. Tapi dalam hal EBITDA, kalau kita lihat untuk kuartal pertama tahun 2024, EBITDA-nya masih lebih bagus dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2023. Itu disebabkan terutama karena kita bisa mengurangi cost. Jadi biaya-biaya seperti biaya fertilizer, biaya upkeep, biaya infrastruktur bisa kita pertahankan sehingga eh, dalam hal EBITDA masih lebih bagus dibandingkan dengan kuartal pertama tahun sebelumnya. Kalau kita lihat dari rugi laba juga demikian, memang masih menunjukkan kerugian 3,8 juta dolar, tapi itu sudah lebih bagus daripada tahun 2023.
Jadi kita harapkan nanti setelah bila produksi di tahun di kuartal kedua, ketiga dan seterusnya akan lebih meningkat, kita harapkan untuk EBITDA dan rugi laba ini bisa lebih bagus dari tahun sebelumnya. Eh, ada lagi. Oke. Mungkin saya kembalikan ke Pak Lukas untuk kinerja ESG. Sorry, maaf ke Ibu Nuni. Baik, terima kasih Bu Nopri. Baik, saya akan memulai dengan statement bahwa sekarang kita banyak mendengar orang membicarakan tentang sustainability, tentang ESG. Nah, di ING sendiri, sustainability atau keberlanjutan itu sudah menjadi DNA kami dan juga sebenarnya sudah terlihat dalam praktik-praktik yang dilakukan oleh ANJ. Namun di 2021 kami mengumumkan bahwa kami memiliki ambisi dan target-target ESG, di mana kita bisa lihat di slide ini. Dan sejak 2022 tiap tahun kami sudah menyampaikan juga melalui public dan kami percaya bahwa kami masih on track dengan capaian-capaian dari ambisi dan target ESG kami. Yang pertama adalah net zero. Jadi kami memiliki aspirasi untuk mencapai net zero karbon di 2030. Di 2023 emisi kami adalah sebesar 226.219 ton CO2 ekuivalen dengan intensitas penurunan GRK sebesar 17,8%, sementara targetnya adalah penurunan sebesar 30% di 2030. Kemudian untuk mencapai ambisi itu juga kami memiliki target untuk meningkatkan portfolio energi terbarukan kami hingga 60% di 2025. Dan sampai akhir tahun lalu ini sudah tercapai 43%, bukan saja dengan adanya biogas di Belitung, tetapi juga penggunaan biomas di pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit kami. Nah, kemudian untuk pengurangan bahan bakar fosil, target kami adalah untuk penurunan sebesar 20% di 2025 dan di akhir tahun lalu kami sudah mencapai penurunan sebesar 17,8%. Di area penggunaan air, pengelolaan air, kemudian juga perlindungan hutan, ini ada target-target untuk penggunaan air. Targetnya adalah pemakaian sebesar 1 ton untuk pemrosesan 1 ton tandan buah segar. Dan di akhir tahun lalu kami sudah berhasil bahkan di bawah 1 ton penggunaan air. Kemudian untuk target sertifikasi RSPO untuk plasma dan kemitraan di 2025 sebesar 100%. Di akhir 2023 kami sudah mencapai 86%, tetapi sebenarnya di awal tahun ini sudah tercapai completely 100%. Untuk keterlibatan petani dalam keberlanjutan, target kami mencapai 90% di 2025 dan hingga akhir tahun lalu baru 33%, tetapi ini adalah sesuatu yang ongoing dan kami percaya bahwa kami juga akan bisa mencapai target dalam hal ini. Di dalam area perlindungan keanekaragaman hayati, kebakaran lahan dan hutan, deforestasi, dan terkait kecelakaan kerja, ini target kami adalah 0 untuk hal-hal tersebut dan hingga akhir tahun lalu kami masih on track. Sedangkan di area kondisi kerja atau working condition, target kami untuk bisa memberikan akses air bersih, kesehatan, dan telekomunikasi di area-area yang remote itu adalah 100% di 2025. Sementara itu capaian kami sampai akhir tahun lalu kurang lebih sudah mencapai, termasuk misalnya dalam memberikan akses untuk pendidikan dasar, targetnya 100%. Di akhir tahun lalu kami sudah bisa memberikan akses pendidikan dasar di 4 dari 6 lokasi producing kami.
Dan kami juga senang hati memberitahukan bahwa kami tidak ada finding atau grievance yang masih terbuka terkait dengan isu-isu lingkungan maupun isu-isu sosial. Kami terus melihat area-area di mana kami bisa meningkatkan kinerja kami, antara lain dengan menggunakan platform-platform yang diakui secara global. Seperti yang sudah disampaikan di awal presentasi bahwa di dalam Sustainalytics untuk pemeringkatan yang dilakukan oleh Sustainalytics, rating dari ESG risk kami itu ada di low risk yaitu 15,4 dan ini menempatkan ANJ di dalam peringkat pertama untuk subindustri pertanian dan peringkat ketiga untuk industri produk makanan. Di area-area governance yang merupakan landasan dari perusahaan kami beroperasi, ini juga kami berdasarkan assessment Asian Corporate Governance Scorecard ada di level 100 ada di level 5 dengan nilai 100,27 yang bahkan ini sudah lebih dari 100 yang artinya kami berada di posisi leadership dalam corporate governance. Sementara untuk platform-platform disclosure yang kami ikuti untuk pengelolaan resiko ESG, antara lain CDP dan SPOT, ini juga menempatkan kami dalam peringkat tertinggi dan juga peringkat leadership. Di Indonesia sendiri, kami adalah satu-satunya perusahaan kelapa sawit yang mendapatkan proper emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu melalui 2 anak usaha kami di Belitung dan di Minanga, Sumatera Utara. Sementara untuk anak perusahaan di Ketapang dan di Siai, Sumatera Utara, itu kami mendapatkan proper hijau. Di tahun lalu, CEO kami, Bapak Lukas Kurniawan, juga menerima penghargaan Green Leadership Utama di forum yang sama, yaitu di Proper. Demikian, berikutnya saya serahkan kepada Pak Lukas. Ya, untuk section berikutnya adalah mengenai prospek strategi ke depannya. Prospek pertama sebelum membahas strategi, saya akan membahas dulu mengenai prospek harga CPO. Kalau kita lihat harga CPO sangat fluktuatif karena ini adalah suatu komoditi. Dan untuk forecast di tahun 2024 ini akan diperkirakan, ini adalah data dari World Bank, diperkirakan berkisar 905. Akan tetapi mungkin catatan saya adalah kalau kita lihat antara 905 tahun 2024 forecast dari World Bank dengan 2023 actual 886, sebenarnya tidak ada fluktuasi yang signifikan. Sehingga kurang lebih mungkin kita interpretasikan bahwa tahun 2024 ini harga akan cenderung kurang lebih berada di level yang sama dengan 2023. Dan sampai dengan kuartal pertama 2024 ini hal tersebut juga kami lihat masih konsisten dengan interpretasi tersebut, yaitu di kuartal 1 2024 harga kurang lebih masih serupa dengan di tahun 2023. Dan untuk komoditas lainnya seperti coconut oil, terus kemudian groundnut oil, dan terutama yang paling penting adalah soybean oil yang merupakan kompetitor bagi minyak sawit. Kalau kita lihat soybean oil juga akan relatively bergerak di harga yang mirip dengan tahun 2023. Artinya secara interpretasi mungkin kita bisa baca data ini bahwa diperkirakan harga minyak nabati yang utama yaitu palm oil dan soybean oil ini akan kurang lebih relatif sama dengan 2023. Akan tetapi ada sentimen positif CPO lainnya seperti biodiesel mandat dari pemerintah, terus kemudian dampak El Nino yang tadi di awal kita sudah membahas ada dampak penurunan. Biasanya dengan namanya juga supply demand imbalance, pada saat supply menurun pasti akan terjadi koreksi harga, yaitu harga akan menguat. Jadi hal tersebut yang mungkin patut kita amati juga. Jadi dampak
penurunan produksi, pasti akan ada offset dengan dampak kenaikan harga. Dan kalau kita amati di periode tahun 2000 sekitar 2018 kemudian 2015 pada saat terjadi El Nino, dampak produksi turun tetapi dampak kenaikan harga jauh lebih besar daripada dampak dari penurunan produksi tersebut. Dan strategi kami untuk 5 tahun ke depan masih konsisten dengan strategi yang telah kami terapkan sejak 2014, yaitu menjaga profil usia yang seimbang. Dan kalau kita lihat secara kue donatnya ini yang ada di layar sebelah sisi sebelah kiri, kami memiliki sebaran usia yang cukup baik, di mana hal ini dapat mendukung program peremajaan kembali, program replanting kami secara berkesinambungan ke depannya. Kalau misalnya di secara hypothetical discussion aja, diskusi seandai-andai misalnya, kalau misalnya semua kue donat ini berwarna hijau, maka kami akan mengalami di satu titik, satu periode harus melakukan replanting yang kurang lebih seragam di semua di situ dan dalam jumlah luasan yang besar. Sehingga pada periode tersebut kami akan mengalami penurunan produksi yang akan signifikan di situ. Dengan sebaran usia yang baik seperti ini, yaitu di mana eh, potongan kue merahnya hanya sekitar 15,2, maka area inilah yang akan kami lanjutkan untuk replanting di tahun-tahun tahun-tahun berikutnya. Sedangkan yang setelah program replanting itu selesai, yang kue donat 15,2%, maka yang sebagian dari warna hijau, tidak semuanya, sebagian itu akan masuk ke porsi warna merah muda dan juga warna merah tua. New planting juga akan kami lanjutkan, yaitu new planting kami rencanakan saat ini di GSB kami memiliki lahan land bank seluas 12.600 dan masih dalam program kompensasi lahan. Uh, per saat ini, per akhir Desember 2023 kami telah membebaskan lahan seluas 4.555 hektar, di mana 724 hektar telah ditanami. Rencananya tahun ini kami telah anggarkan untuk penanaman baru di lahan tersebut seluas 1.000 hektar. Tetapi sebelum kami bisa melakukan penanaman ini, kami harus melakukan beberapa protokol sesuai dengan aturan RSPO, terutama adalah mendapatkan persetujuan LURI. Untuk program replanting di tahun 2024 dan seterusnya, sebenarnya seterusnya juga akan kurang lebih sama. Di tahun 2024 ini 1.733, sekitar 1.000 hektar di Belitung, 700-an hektar di North Sumatera 1. Kami juga akan terus melanjutkan transformasi digital, di mana transformasi digital itu mencakup precision agriculture. Yang telah kami terapkan adalah pengukuran tangki, berapa jumlah volume CPO yang berada di tangki secara otomatis, di relay menggunakan data otomatis juga untuk kami setiap saat mampu mengamati volume yang ada di dalam tangki. Kemudian kami telah menerapkan Electronic Plantation Mobile Solution (IPMS) sejak tahun 2018, dan saat ini dengan internal tim kami berhasil juga telah maju ke IPMS generasi kedua, yaitu menambahkan modul supervisi. Jadi kalau sebelumnya generasi 1 hanya berupa pencatatan data hasil panen, generasi kedua udah termasuk modul supervisi dan juga tentang machine learning. Kemudian early warning, yaitu deteksi kesehatan tanaman, kemudian sensor kelembapan tanah, perkiraan cuaca dan iklim. Dari aspek sustainability, kami juga menggunakan transformasi digital terutama untuk mendeteksi titik api, dan juga yang tidak kalah pentingnya karena luasan cakupan lahan yang kami miliki, deteksi deforestasi yang dilakukan oleh pihak luar. Di samping itu juga kami telah berhasil mengembangkan program aplikasi dengan kapabilitas internal kami, yaitu untuk traceability ketelusuran yang merupakan sangat penting di dunia industri sawit ini, terutama dalam menghadapi standar-standar baru yang ditetapkan oleh EU, European Union. Eh, Juga untuk yang increasing yield, deteksi lahan kosong, kemudian sensor tanah yang tadi saya telah jelaskan, dan
per saat ini kami tengah menerapkan uji coba untuk artificial intelligence melihat eh, untuk menilai kualitas buah. Terutama ini sangat penting untuk menilai kualitas buah yang kami beli dari pihak ketiga. Dan juga dalam menanggulangi perubahan iklim, kami mengupayakan yaitu pollinator heads and carry. Pollinator heads and carry ini adalah bagian upaya kami untuk mengatasi penurunan populasi pollinator, terus kemudian juga untuk menjaga kelembapan tanah. Kami juga menerapkan drip fertigation, kemudian selain drip fertigation, pengomposan. Drip fertigation dan pengomposan ini mampu menjaga kelembapan tanah dan juga memberikan nutrisi bagi tanaman. Eh, Selain itu juga tentunya dari sisi biaya membantu kami untuk melakukan cost efisiensi karena dengan pengomposan ini adalah menggunakan limbah dari produksi kelapa sawit, kemudian untuk drip fertigation kami menggunakan pupuk yang tepat sasaran dan sehingga lebih jumlahnya lebih terkendali. Dari sisi ESG, pengomposan dan drip fertigation mampu membantu kami untuk mencapai penurunan dari greenhouse gas emission. Dan untuk di diversifikasi produk ya ini adalah produk lini usaha kami lainnya. Untuk segmen sagu kami akan fokus kepada stabilisasi volume produksi, kemudian juga meningkatkan ekstraksi sagu, kemudian juga menurunkan biaya produksi per kilogram. Terutama untuk yang poin ketiga ini penurunan biaya produksi per kilogram. eh, Program yang telah kami jalankan dan sekarang masih berlanjut melakukan kajian untuk sumber energi alternatif yang lebih sustainable. Karena sampai dengan 2023 kemarin untuk lini usaha sagu kami masih mengandalkan kepada bahan bakar solar. Dan untuk segmen sayuran, upaya kami adalah peningkatan jumlah area penanaman. Jumlah area penanaman kami target tahun 2024 ini sangat signifikan, yaitu lebih dari 100% peningkatan. Dan sampai dengan kuartal 1 kemarin, peningkatan area tanam masih on the track, masih kami percaya masih bisa kami penuhi. Kemudian untuk produktivitas kami juga upayakan melalui inovasi agronomi dan juga penanggulangan hama yang tadi Ibu Nopri telah jelaskan di awal karena kami mengalami tantangan penanggulangan hama di tahun 2023 dan untuk penanggulangan hama ini kami juga masih on the track untuk mencapai peningkatan produksi dengan mengendalikan hama dan penyakit tersebut. Dan tidak kalah pentingnya adalah perluasan area pemasaran. Area pemasaran ini mencakup untuk pasar domestik dan juga pasar ekspor. Pasar ekspor yang kami targetkan adalah India dan Timur Tengah. Yang strategi berikutnya adalah nilai premium dari praktek berkelanjutan. Dengan kami tadi di awal telah saya sampaikan, seluruh PKS kami telah memperoleh sertifikasi RSPO sehingga dan juga untuk plasma pada dasarnya sudah 100% telah tersertifikasi RSPO. Dari sertifikasi RSPO ini kami mampu mendapatkan pendapatan lainnya yaitu berupa penjualan premium RSPO kurang lebih 1 juta per tahun. Selain itu juga dari kekayaan biodiversity di mana tetapi ini belum bisa kami monetize tetapi dari kekayaan biodiversity ini nilai konservasi kami dinilai kurang lebih setara dengan 180 juta US dollar. Ini adalah kekayaan biodiversity yang mencakup uh, uh, mendukung perekonomian masyarakat, kemudian juga hal-hal lainnya sehubungan dengan kegiatan di konservasi kami. Untuk section terakhir mengenai anggaran CAPEX saya serahkan kepada Ibu Nopri. Iya, saya lanjutkan dengan anggaran CAPEX kita untuk tahun 2024. Kita menyediakan 36,8 juta US dollar untuk tahun ini, tahun 2024. Terutama itu adalah untuk replanting
Jadi terdapat replanting di 2 kebun kita sebesar 1.733 hektar. Kemudian ada juga sedikit replanting untuk kebun kita yang di Galempa, yang di Sumatera Selatan. Itu masih menunggu hasil daripada LURI ya, protokol yang kita perlukan sebelum kita boleh melakukan penanaman. Di samping itu juga yang capex yang besar adalah untuk perbaikan laterisasi, perbaikan infrastruktur jalan di PPM dan di PMP di Papua. Itu ada 3,5 juta dolar untuk laterisasi kami budgetkan. Kemudian kami juga ada membudgetkan untuk boiler dan turbine di mill kami di PMP, perumahan karyawan di PPM dan di PMP. Kemudian kami menghadapi tadi tantangan cuaca, terutama di Siais, sehingga kami juga ada menyisikan 1,5 juta dolar untuk penanggulangan water management yang lebih bagus, yang terintegrasi di kebun kami di Siais, North Sumatera II. Untuk kompensasi lahan, tadi untuk penyatuan lahan di South Sumatera, ada juga kita sisihkan sebesar 324 hektar. Jadi untuk mengkomplement dari yang kita sudah kompensasi sebesar 4.500 hektar tadi. Daripada total 36,8 juta dolar yang kami sisihkan ini, yang kami siapkan untuk tahun 2024, kita sudah membelanjakan sebesar 16,4%. Jadi masih sesuai dengan target kita. Ya, mungkin itu aja dari bagian capital expenditure dan rencana biaya capex untuk tahun 2024. Saya kembalikan ke Pak Lukas. Baik, Ya, silakan. terima kasih Pak Lukas, Bu Nopri, dan Bu Nuni atas pemaparannya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Saya akan bacakan. Yang pertama dari Ibu Anya Petromindo. Ini pertanyaan terkait rencana ANJ untuk mengembangkan biogas plant baru. Apakah ada rencana untuk pengembangan itu, Pak? Kemudian jika ada, berapa kapasitasnya, lokasinya di mana, dan bagaimana dengan timeline-nya? Ya, terima kasih kepada Ibu Anya. Kalau saya boleh minta tolong untuk dibawa ke slide 4 mengenai lokasinya ANJ. Saat ini kami telah memiliki fasilitas biogas untuk listrik, menghasilkan tenaga listrik di Pulau Belitung, yaitu melalui PT Austindo Avenue Energy. Untuk pengembangan ke depannya, yang saat ini kami sedang dalam kajian dan sangat potensial, itu adalah di North Sumatera Utara 1, yaitu yang lebih kami kenal dengan namanya Binanga atau secara entitas PT Austindo Nusantara Jaya Agri. Eh, Terus kemudian juga yang paralel kami juga melakukan kajian untuk PT Kayung Agro Lestari yang terletak di Kalimantan Barat. Untuk kedua wilayah tersebut mungkin agak berbeda peruntukannya, di mana kalau untuk PT Austindo Nusantara Jaya Agri, kajian kami saat ini lebih ke arah untuk memonetisasi hasil dari biogas ini kepada pihak ketiga, apakah itu berupa listrik atau produk-produk lainnya. Sedangkan untuk PT Kayung Agro Lestari yang saat ini sedang dalam kajian kami adalah untuk digunakan untuk kebutuhan internal, dan apabila ada kelebihannya, maka kelebihannya tersebut akan kami rencanakan apabila dimungkinkan dijual kepada pihak ketiga. Eh, karena kedua area ini masih dalam bentuk kajian, eh, kami belum bisa menetapkan atau merencanakan berapa kapasitas yang akan kami bangun di kedua wilayah tersebut, mengingat terutama kalau untuk pemakaian sendiri, tentunya kami harus mendesain sesuai dengan kebutuhan yang akan kami butuhkan. Tetapi kalau untuk penjualan kepada pihak ketiga, tentunya kami juga memerlukan kajian
berapa kemampuan yang akan bisa diambil oleh pihak ketiga tersebut. Mungkin dari Pak Fitriansyah ingin ada tambahan, silakan Pak. Ya, ada Pak, silakan. Terima kasih Pak Fitriansyah. Terima kasih Pak Lukas atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak SJ Hanso. Ini terkait dampak dari El Nino terhadap populasi kumbang polinator. Apakah ada upaya atau teknik yang dapat dilakukan untuk membantu polinasi buatan? Ya, saya akan jawab beberapa hal dulu, terus kemudian saya akan mempersilakan kepada Pak Gita, COO untuk palm oil, untuk memberikan jabaran lebih lanjut. Untuk dampak dari penurunan polinator populasi kumbang ini, yang telah kami lakukan terutama di wilayah Belitung, yaitu di SMM dan juga di Sumatera Utara 1 di PT Austindo Nusantara Jaya Agri, adalah dengan metode heads and carry, di mana kami mengembangbiakan pollinator tersebut, dan juga bukan cuma hanya mengembangbiakan, tetapi kami juga meningkatkan standar populasi yang sebelumnya berkisar sekitar 23.000, standar kami sekarang kami tingkatkan menjadi 30.000 untuk populasi pollinatorsnya. Eh, tetapi untuk pollinators ini tentunya dengan peningkatan populasi bukan hanya bukan artinya menjawab tantangan dari perubahan cuaca ini ya, apakah itu El Nino ataupun nanti ke depannya juga mungkin kita akan alami La Nina. Maka dari itu kami untuk tanaman-tanaman yang masih muda, yang masih tingginya masih pendek, kami juga mengkombinasikan dengan apa yang kami sebut dengan polinasi buatan atau assisted pollination, yaitu berupa penyerbukan yang kami lakukan dengan penyemprotan dari pollen, baik itu menggunakan tenaga manual ataupun tenaga mesin yang berupa mini tractor. Mungkin Pak Gita ada tambahan, silakan Pak Gita. Ya, terima kasih Pak Lukas. Mungkin saya perlu sampaikan berapa inisiatif program kita lakukan ya tahun-tahun sebelumnya. Mungkin dari berapa tahun dulu perubahan iklimnya akan ada kelihatan di semua konsesi kita dan berdampak dengan Eladobius camerunicus. Populasi ini kelihatan satu ialah populasi dan satu ialah behavior ya mereka. Itu sangat terkait dengan perubahan iklim, dengan cuaca panas yang kita kadang-kadang mengalami. So program pertama ialah kita mulai program Weevil Hatcheries ya. Weevil Hatcheries itu sebenarnya ialah kotak Eladobius, mana kita meningkatkan volume Eladobius ekanya di dalam kotak, dan lepas tu lepaskan mereka dalam ke udara sampai dia bisa polinasi bunga-bunga betina di atas pohon. Itu yang kita lakukan mulai 2015-16. And dulu program kita ialah satu kotak untuk 50 hektar. Lepas tu kita ada berubah satu kotak untuk 25. Sekarang programnya ialah satu kotak untuk 10 hektar. And standard jumlah eka yang kita buatkan sebagai policy dulu ialah 20.000. Kita meningkatkan ke 30.000. Itu ialah satu inisiatif yang kita lakukan. Poin kedua yang disampaikan Pak Lukas ialah hatch and carry, mana berapa lokasi dalam beberapa konsesi perkebunan sawit itu ada mengalami fruit set yang sangat dikhawatirkan. Program dari spot block itu kita mulai hatch and carry juga untuk meningkatkan fruit set dan mitigasi berdampak kepada El Nino atau perubahan iklim di dalam konsesi kami. Itu aja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukas dan Pak Gita.